Kisah rumah dengan 3 lubang. Rumah itu berdiri di ujung jalan kampung, agak terpisah dari rumah-rumah lain. Bentuknya sederhana, berdinding tembok kusam, dengan cat putih yang sudah mengelupas di sana-sini. Harga rumah itu sangat murah, jauh di bawah pasaran. Itulah alasan mengapa Bima dan istrinya, Rani, memutuskan untuk membelinya. Mereka membawa serta anak sematawayang mereka, Adit, yang baru berusia 9 tahun. Hari pertama pindah, mereka disambut dengan tatapan aneh dari beberapa tetangga. Bima sempat menyapa dengan ramah, namun balasan hanya berupa senyum kaku dan sepat-sepat menutup pintu. Seolah-olah rumah itu membawa sesuatu yang tidak ingin mereka bicarakan. Di sore hari, Rani sedang menjemur pakaian ketika matanya tertuju ke halaman belakang. Ada 3 gundukan tanah memanjang, rapi, dengan ukuran hampir sama. Bentuknya menyerupai kuburan. Rani merinding, namun ia berusaha menganggap itu hanya gundukan tanah bekas pekerjaan tukang. Malam pun tiba. Rumah terasa sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar. Adit sudah masuk kamar, sementara Bima sibuk merapikan beberapa barang di ruang tamu. Tepat pukul 11 malam, Rani terbangun dari tidurnya karena mendengar suara langkah kaki berlari kecil di luar kamar. Ia mengira Adit yang mungkin hendak ke toilet. Namun ketika ia membuka pintu, koridor kosong. Keesokan paginya, Adit tampak pucat. Saat sarapan, ia tiba-tiba berkata, "Ma, semalam aku lihat ada orang di jendela kamarku." Bima langsung menoleh dengan dahi berkerut. "Orang? Orang siapa?" Adit menggeleng. "Aku gak kenal, wajahnya hitam, gak jelas. Dia cuma berdiri lama banget." Bima mencoba menenangkan dengan mengatakan bahwa itu mungkin hanya bayang-bayang pohon. Tapi Rani yakin Adit tidak berbohong. Ia sendiri juga merasa ada sesuatu yang salah dengan rumah itu. Hari kedua, Bima mendapat kesempatan berbincang singkat dengan seorang bapak tetangga yang lewat. Ia bertanya tentang gundukan tanah di belakang rumah. Si bapak hanya diam sebentar, menatapnya dengan wajah tegang, lalu menjawab singkat, "Kalau saya jadi Mas, jangan diganggu gundukan itu. Biarkan saja." Setelah itu, bapak itu pergi tergesa-gesa tanpa menoleh lagi. Malam kedua, suasana semakin mencekam. Pukul hampir tengah malam, Rani yang terlelap tiba-tiba mendengar suara keras. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu berasal dari pintu belakang, pintu yang menghadap langsung ke 3 gundukan tanah di halaman. Rani terdiam, tubuhnya gemetar. Ketukan itu semakin keras, semakin cepat, seolah ada yang ingin masuk dengan paksa. Dan di sela-sela suara itu, terdengar samar seperti bisikan, memanggil nama seseorang yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Ketukan terakhir terdengar begitu keras hingga membuat gelas di meja bergetar. Bima buru-buru menghampiri pintu. Namun, ketika dibuka tidak ada siapa-siapa, hanya halaman gelap dengan 3 gundukan tanah yang tampak semakin jelas diterangi cahaya bulan. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, mereka merasa rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru menyimpan rahasia yang ingin keluar dari bawah tanah. Pagi setelah ketukan misterius itu, suasana rumah terasa berbeda. Rani masih tampak pucat, sementara Adit lebih banyak diam. Sesekali menatap ke halaman belakang, seakan ada yang memanggilnya. Bima, yang awalnya tidak terlalu peduli, mulai merasa terusik. Ia mencoba menguatkan hati dan berkata kepada istrinya, "Kalau kita terus takut, kita nggak akan pernah betah di rumah ini. Mungkin cuma tanah bekas galian. Aku akan cek sendiri." Dengan sekop di tangan, Bima berjalan ke halaman belakang. Matahari siang menyinari 3 gundukan tanah itu. Udara terasa lebih panas dari biasanya. Tapi tubuh Bima justru merinding. Ia menancapkan sekop ke gundukan pertama dan mulai menggali. Awalnya hanya tanah lembab, namun semakin dalam ia menggali,
Bau busuk yang menusuk hidung mulai tercium. Rani yang sejak tadi memperhatikan dari teras menutup hidungnya dengan tangan. Adit berdiri di dekat pintu, menatap tanpa berkedip. Sekop Bima tiba-tiba mengenai sesuatu yang keras. Ia jongkok dan menyibakkan tanah dengan tangan. Saat itu, terlihat jelas tulang putih yang sudah rapuh. Tengkorak manusia. Rani menjerit histeris. Adit berlari masuk ke dalam rumah, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bima terdiam. Wajahnya pucat, tapi ia berusaha kuat. Mungkin ini bekas kuburan lama, katanya terbata-bata. Meski hatinya tahu, jawaban itu terdengar terlalu dipaksakan. Sejak gundukan pertama dibuka, suasana rumah berubah drastis. Malam itu, mereka tidak bisa tidur nyenyak. Pintu kamar terbuka sendiri, lampu berkedip, dan terdengar suara orang berlari kecil di koridor. Bahkan televisi yang sudah dimatikan tiba-tiba menyala, menampilkan layar penuh statis, disertai bisikan. Samar, lebih menyeramkan lagi, Adit mulai menunjukkan perilaku aneh. Ia sering duduk di pojok kamar, menatap kosong ke arah jendela. Kadang bibirnya bergerak seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. "Dit, kamu ngomong sama siapa?" tanya Rani suatu malam dengan suara bergetar. Adit perlahan, matanya sayu, lalu berbisik, "Namanya Arman. Dia bilang sakit sekali waktu dikubur di sana." Rani langsung merinding mendengar jawaban itu. Ia mendekap Adit erat-erat, berharap hanya mimpi buruk. Namun di saat yang sama, terdengar suara langkah berat di lantai bawah. Padahal tidak ada orang lain di rumah itu. Ketegangan semakin menjadi ketika tengah malam, pintu belakang kembali diketuk keras. Kali ini, suara itu diiringi tangisan lirih, seperti seseorang meminta tolong. Bima yang sudah tak tahan lagi bergegas ke halaman. Namun ketika ia membuka pintu, angin dingin menerpa wajahnya. Halaman kosong, namun sekilas ia melihat tanah di gundukan kedua bergetar, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Malam itu, Adit kembali berteriak dari kamar dengan mata terbelalak, "Jangan buka lubang kedua, mengganggen." Malam terasa begitu panjang setelah teriakan Adit. Rani semakin yakin ada sesuatu yang salah dengan rumah itu. Namun Bima, meski mulai goyah, tetap bersikeras mencari jawaban. Baginya, membiarkan misteri itu menggantung justru akan membuat mereka semakin ketakutan. Keesokan paginya, Bima mengambil sekop lagi. Rani mencoba mencegah. Suaranya gemetar. "Mas, tolong, jangan digali lagi. Anak kita sudah bilang begitu." Aku juga nggak tenang. Namun Bima menatap istrinya dengan mata penuh keraguan dan berkata, "Kalau kita nggak tahu apa yang ada di sini, sampai kapanpun kita nggak akan bisa tidur tenang." Dengan langkah berat, ia menuju gundukan kedua. Matahari terik tak mampu menghapus hawa dingin yang menyelimuti halaman itu. Begitu sekop menancap, tanah terasa lebih lembek dari biasanya. Seakan ada cairan yang meresap dari dalam. Bau busuk segera menyebar, jauh lebih menyengat dibanding gundukan pertama. Tak butuh waktu lama sampai sekopnya menyentuh sesuatu. Kali ini bukan tulang belulang kering. Dengan jantung berdebar, Bima mengangkat gumpalan tanah memperlihatkan tubuh manusia yang masih utuh. Kulitnya pucat, kebiruan dengan bekas jeratan di leher. Mata mayat itu setengah terbuka, menatap kosong ke langit. Rani berteriak histeris. Skop terlepas dari tangan Bima, jatuh menimpa tanah basah. Sementara itu, Adit yang sejak tadi berdiri di ambang pintu tiba-tiba jatuh tersungkur. Tubuhnya kejang-kejang. Dari mulutnya keluar suara parau. Bukan suara anak kecil. Dia dicekik, dia diseret, dia dikubur. Hidup. Rani segera memeluk Adit, menangis ketakutan. Tubuh kecil itu bergetar hebat, lalu tenang kembali, seakan baru saja dilepaskan dari cengkraman tak kasat mata. Malamnya, ketiga penghuni rumah itu tidak bisa tidur. Begitu memejamkan mata, mimpi buruk yang sama datang berulang-ulang. Seseorang berteriak meminta tolong,
Tubuhnya diseret ke tanah, lalu lehernya dijerat hingga tak bersuara lagi sebelum dikubur di halaman. Di luar mimpi pun, teror nyata semakin menggila. Lampu padam sendiri, udara berubah dingin menusuk tulang, dan bau anyir darah tercium di setiap sudut rumah. Televisi menyala tanpa sebab, menampilkan bayangan orang dicekik berulang-ulang. Bima akhirnya mulai percaya bahwa rumah itu bukan sekadar menyimpan masa lalu kelam, tapi masih dihantui roh para korban. Ia duduk terpaku di ruang tamu. Wajahnya pucat pasi. Rani, aku rasa ini bukan cuma bekas kuburan. Rumah ini pernah jadi tempat pembantaian. Belum sempat Rani menjawab, suara samar terdengar dari halaman belakang. Serak, serak, seperti suara sekop yang sedang mengais tanah. Padahal tak ada seorang pun di luar. Mereka saling berpandangan. Napas terengah, suara itu semakin jelas. Seperti seseorang tengah menggali gundukan ketiga. Suara tanah yang digali itu masih terngiang di telinga mereka semalaman. Tak seorang pun berani keluar rumah, apalagi mendekati halaman belakang. Pagi harinya, Rani memberanikan diri untuk mendatangi tetangga terdekat, seorang ibu parubaya yang kebetulan sedang menyapu halaman. Awalnya, ibu itu enggan bicara. Namun setelah Rani memohon sambil berlinang air mata, akhirnya ia menghela napas panjang. Mas dan Mbak, rumah itu bukan rumah biasa. Dulu pemiliknya seorang pria yang tampak ramah, pendiam, sering menolong tetangga. Tapi ternyata, sisi gelap, ia seorang pembunuh berantai. Rani tertegun. Suara ibu itu bergetar, seolah masih menyimpan trauma. Orang-orang yang hilang di kampung ini ternyata dikubur di halaman rumah itu. Ada yang ditusuk, ada yang dicekik. 3 gundukan di belakang rumah itu adalah sebagian dari korban. Polisi dulu sempat menyelidiki, tapi pria itu menghilang sebelum bisa ditangkap. Sejak saat itu, tak ada yang berani menempati rumah tersebut. Rani kembali ke rumah dengan tubuh lemas. Bima yang mendengar cerita itu terdiam lama. Semua mulai masuk akal. Suara tangisan, bisikan, dan mayat yang ditemukan di lubang kedua. Mereka bukan sekadar korban, melainkan arwah yang belum tenang. Malam itu, gangguan semakin menjadi. Udara dalam rumah tiba-tiba begitu dingin hingga napas mereka terlihat seperti uap. Adit kembali kerasukan. Dengan suara berat yang sama sekali bukan suaranya, ia berkata, dia masih ada di sini. Dia menjaga mereka. Jangan ganggu tidur mereka. Bima mencoba menahan tubuh Adit yang menggeliat. Siapa yang kamu maksud? Siap, namun Adit hanya menatap kosong, lalu tersenyum menyeramkan. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari arah dapur. Pintu belakang berderit pelan, terbuka dengan sendirinya. Dari balik kegelapan halaman, samar-samar terdengar suara laki-laki parau. Jangan ganggu mereka, Roni menjerit, sementara Bima berdiri terpaku. Keringat dingin mengucur di dahinya. Sosok hitam tinggi terlihat sekilas di balik jendela, menatap tajam ke arah mereka. Dan saat itu juga, tanah di gundukan ketiga mulai bergetar hebat. Seakan ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam. Tanah retak, terbelah, hingga akhirnya terbuka sebagian. Dari dalamnya, terlihat tubuh pucat membusuk. Namun berbeda dengan sebelumnya, mayat itu masih segar, seperti baru saja dikubur beberapa minggu lalu. Mereka bertiga menatap dengan ngeri. Fakta itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Jika mayat di lubang ketiga masih baru, artinya pembunuh itu belum mati. Ia masih ada. Di luar sana, tanah di gundukan ketiga kini terbuka, memperlihatkan tubuh pucat dengan luka cekikan yang masih jelas di lehernya. Rani menutup mulutnya hampir muntah. Adit memeluk ibunya erat-erat. Gemetar hebat. Bima sendiri berdiri kaku. Wahania Phuket, pasti ini baru mati, gumamnya lirih. Kesadaran itu membuat mereka semakin ketakutan. Pembunuh itu masih hidup, dan kemungkinan besar masih berada di sekitar mereka.
Malam itu, suasana rumah berubah mencekam. Jendela-jendela bergetar, meski angin tak berhembus. Lampu padam serentak, menyisakan kegelapan pekat. Dari luar, rumah terdengar. Suara langkah pelan, mengitari bangunan, semakin lama semakin dekat. Bima menahan napas, meraih istrinya dan anaknya. Mereka bersembunyi di ruang tamu, memeluk satu sama lain. Lalu terdengar suara itu lagi. Berat, parau, seolah berasal dari tenggorokan. Penudera, kalian tidak boleh pergi. Kalian akan tetap di sini bersama mereka. Seketika pintu depan terbanting keras. Sosok tinggi berdiri di ambang pintu. Wajahnya gelap, hanya terlihat sepasang mata merah menyala. Tangannya menggenggam sekop berkarat. Tetesan darah mengalir dari ujungnya. Roni menjerit. Adit menangis ketakutan. Sementara Bima memberanikan diri, berdiri menghadang. Tapi sebelum sempat melakukan apapun, sosok itu lenyap dalam sekejap, menyisakan bau anyir dan hawa dingin yang menyesakkan dada. Mereka mencoba kabur malam itu juga. Namun anehnya, setiap kali mereka membuka pintu depan dan melangkah keluar, jalan yang mereka lalui selalu kembali membawa mereka ke ruang tamu rumah itu. Berulang kali mereka mencoba, hasilnya tetap sama, seolah rumah itu menolak melepaskan mereka. Menjelang subuh, ketiganya terduduk lemas di lantai, kehabisan tenaga dan harapan. Dari arah halaman belakang, suara sekop terdengar lagi. Shrek, Shrek, serak. Kali ini lebih cepat, lebih keras. Seperti sedang menggali gundukan baru, Bima memberanikan diri menengok lewat jendela, dan saat itu jantungnya seakan berhenti berdetak. Di halaman belakang, tepat di samping 3 gundukan lama, kini sudah ada gundukan keempat. Tanahnya masih basah, seolah baru saja ditutup. Bima mundur dengan wajah pucat pasi, matanya melebar penuh ketakutan. Ia tak berani bicara nama Roni dan Adit segera paham. Ketika melihat ke arah yang sama, tubuh mereka membeku, tak bisa bergerak, hanya mampu menangis tanpa suara. Pagi itu, rumah kembali sunyi. Burung berkicau, matahari terbit, seolah tak pernah ada teror semalam. Beberapa hari kemudian, polisi yang mendapat laporan warga sekitar datang mengecek. Pintu rumah terkunci rapat, tak ada suara dari dalam. Saat mereka berhasil masuk, rumah itu tampak kosong, berdebu, seperti lama tak dihuni. Namun yang paling mengejutkan adalah pemandangan di halaman belakang. Di sana berdiri 4 gundukan tanah rapi, 3 lama, 1 baru, dan tak seorang pun pernah melihat keluarga itu lagi. Dan cerita pun tamat.